Halo guys, hari ini aku menceritai daily my life hari ini guys. Jadi ini adalah aktivitas setiap hari Rabu dan Kamis ya teman-teman semua. Jadi kebetulan di tempatku ini, tepatnya ada di Riau, itu lagi musim hujan ya. Mungkin di daerah lain mungkin gitu juga kali ya. Jadi di sini tuh hujannya itu atau hujannya itu rajin banget guys. Jadi pagi hujan, siang hujan, kadang pun sore hujan. Jadi kebetulan hari ini jadwalnya kita manen guys. Nah ini kita itu manennya itu sekitar jam setengah 11. Kenapa? Karena ini adalah tanggal 27 November ya di tahun 2024. Di tanggal ini adalah hari kita disuruh untuk nyoblos teman-teman. Jadi tadi habis kita nyoblos, kita langsung berangkat kerja buat manen. Jadi ada beberapa komentar juga ya teman-teman yang ditanyakan. Kemungkinan di sini kita juga sedikit jawab komentar karena ya biar teman-teman pada tahu ya. Jadi ada juga beberapa komentar di video kita sebelumnya pas kita bikin video reel itu nanya, ini ladang punya sendiri atau ngupa punya orang bang? Nah teman-teman ini kita ngupa ya. Jadi ini bukan ladang sendiri tapi kita ngupa punya nenek kita. Kemudian ada juga beberapa yang komentar, ini sering kali nanya sih, daerah mana sih kalau boleh tahu? Jadi udah kita bilang tadi di awal, jadi kita ini posisinya itu ada di Riau, tepatnya itu ada di desa Bukit Kerikil ya. Kemudian ada juga beberapa komentar yang ditanyakan pas kita tadi menyelamatkan buah yang tenggelam. Jadi ada juga yang nanya, itu kenapa kok bisa tenggelam buahnya? Nanti ada cuplikan video yang ya sekedar menjelaskan gitu, kenapa buahnya itu bisa tenggelam. Nantilah ya guys ya. Kemudian ada juga yang komentar, apa nggak ada ularnya di situ? Jadi udah kita sering bilang di video-video sebelumnya itu, kalau misalnya ada ular, ya pasti ada ular teman-teman. Cuman memang kebetulan lagi nggak kelihatan aja. Jadi kalau bisa dibilang ada ya ada gitu. Kemudian ada juga yang komentar gini. Ini dari komentar Nandini Putri ya, Kak Nandini Putri. Apa itu nggak ada buaya? Kakak ngeri takut ada buaya sampai nyelam gitu. Nah teman-teman, jadi di tempat kita kebetulan itu memang nggak ada yang namanya buaya ya. Nah tapi kalau di sungai alamnya itu baru ada. Jadi ini dia tuh cuman itu loh guys, cuman paretan yang nggak lebar-lebar kali. Jadi kalau misalnya wayah kemarau itu dia kadang bisa surut, airnya itu nampak gitu. Paling cuman setinggi setengah meter gitu airnya. Tapi kalau lagi musim hujan itu airnya penuh, makanya jadi semuanya itu ada airnya. Karena ini posisinya itu dia kayak itu ya, kayak gambut campur darat. Jadi intinya kalau misalnya kemarau ya kering, tapi kalau hujan ya dia banjir. Tapi kalau dibilang ada buaya itu nggak ada ya. Nah di sini sebenarnya ada buaya teman-teman, tapi itu di sungai alam. Jadi posisinya jauh kali sama tempat kita manen ya. Jadi itu ada di hutan-hutan guys. Kemudian ada juga yang nanya, apa nggak ada pacetnya di sana? Nah jadi sebenarnya ada, cuman kebetulan di tempat kita ini tempat yang jauh dari pacet ya. Jadi di sini sama sekali nggak ada pacetnya ya teman-teman. Jadi walaupun kita main-main air nggak ada pacetnya. Nah ini dia teman-teman, kenapa buahnya bisa tenggelam. Jadi ini adalah videonya teman-teman. Jadi pertama kali kejadian nyemplung di sini di sini ya. Jadi ini buahnya atau gembesnya itu tenggelam dong. Aduh. Ini tadi kita kesalahan aturan, itu kita tahan dulu tadi sebelum kita dorong. Nah di sini ternyata buahnya itu hilang satu ya, atau hanyut. Itu bisa teman-teman lihat tuh, ada yang satu hanyut. Pas kita lagi berusaha keras menyelamatkan nggak sadar. Nah itu teman-teman, itu buahnya hanyut satu.
Itu ukurannya lumayan besar sih. Jadi ini ya jawaban kenapa buahnya itu bisa tenggelam. Nah ini kejadiannya itu di titik yang ini. Nah pas kita nyelam itu kejadian itu ada di titik sebelahnya. Jadi gembesnya itu tenggelam. Jadi buahnya itu pada masuk ke dalam ya. Nah kebetulan pas di sini itu kita masih kuat nahan. Jadi ya masih bisa selamatkan walaupun tadi ada satu yang hanyut ya atau hilang. Itu kita benar-benar nggak tahu teman-teman kalau buahnya itu bisa hanyut gitu dong, buset dah. Kirain aman. Nah pas di titik sebelum atau di titik yang kedua itu baru benar-benar tenggelam semua teman-teman. Karena itu memang ya kebanyakan. Jadi gitu ya teman-teman, kenapa sabetnya itu bisa tenggelam. Jadi itu memang jerunya itu sekitar dada teman-teman. Nah ini dia videonya ya pas kita nyelam. Jadi ini memang pas tenggelam itu nggak ada kerekam. Jadi pas udah siap gini baru kerekam. Jadi yang tenggelam itu ada 8 buah teman-teman. Jadi sisanya yang belum diambil itu cuma 1. Nah ini baru inisiatif kita rekam ya. Jadi ini kita nyelam buat ngambil buahnya. Jadi di video ini juga banyak kali komentar yang khawatir. Pokoknya makasih banyak ya buat teman-teman yang khawatir. Intinya di sini aman kok. Di sini nggak ada ular. Ada maksudnya kebetulan memang nggak ada di sini. Maksudnya belum jumpa gitu ya. Kemudian kalau kayak buaya di sini nggak ada ya teman-teman. Tadi udah kita bilang. Kemudian kalau kayak pacet ya di sini juga nggak ada. Guys, kita udah siap manen guys. Jadi buaya tadi dari sana kita ambil, kita kumpulkan di sini. Baru kita langsir guys. Kita langsir. Nah, jadi ditarik nanti sampai angkong, baru kita angkong. Guys. Wow. Banjir. Ada lagi ya bang? 2. Ini pun jadi. Kita lanjut lagi guys kerja. Jadi tadi guys itu dia titik kumpul habis kita ambil dari lokasi ya. Jadi kan itu kita ngambil dari lokasi kanan kiri. Jadi kita kumpulkan di situ tuh yang ada Bapak Sanom dari jauh itu sana. Baru kita estafet ya. Jadi Bapak Sanom itu estafet menggunakan gembes. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu gembes itu intinya itu dia drum ya. Drum dibagi 2. Nah di sini kita menyebutnya gembes ya. Habis itu sama Bapak Sanom itu dilangsir. Nah pas di sini, nah ini kita langsir lagi menggunakan angkong ke TPH-nya. Jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya ini nggak banjir, itu kita langsung angkong ya teman-teman ke TPH. Nah ini air yang kalian lihat ini sebenarnya kalau misalnya kemarau ini darat. Cuman ini karena lagi musim hujan, jadi dipenuhi air ya. Nah kali aja nanti ada yang nanya kan. Jadi kenapa sih kita bilangnya Bapak Sanom? Jadi Bapak Sanom ini sebenarnya saudara kita. Jadi anaknya itu namanya Sanom. Dan Sanom itu sering kali kita bikin video bareng gitu. Makanya kita sebutnya Bapak Sanom. Jadi Bapak Sanom ini saudara yang ketiga dari 5. Tapi sebenarnya kita 6 bersaudara teman-teman. Jadi satunya itu anak angkat, aslinya itu ada 5 gitu ya. Jadi Bapak Sanom ini memang dia punya FB sendiri namanya Bunda Sanom Vlog. Teman-teman bisa kunjungi aja FB-nya. Nanti situ ada aktivitas Sanom tentunya. Dan tentunya kita juga mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah dukung kita, support kita, dan selalu mendoakan kita. Pokoknya kalian semua terbaik lah. Dan mohon maaf kita nggak bisa balas satu persatu. Kami hanya bisa mendoakan semoga kalian sehat selalu. Amin. Oke guys, ini adalah gembes terakhir dan ini adalah angkong terakhir. Kita mau angkat. Ada bang. Kami sebenarnya tahu gitu beberapa komentar
yang selalu mendoakan kami, yang selalu support kami. Cuman gimana ya teman-teman, mungkin yang udah gabung di Facebook Pro udah ngerti kali sih masalah ini. Jadi di Facebook Pro ini kita nggak bisa sembarangan balas komentar atau berlebihan balas komentar ya teman-teman. Jadi nanti itu kita bakalan kena spam. Biasanya itu spamnya itu dari mulai 2 jam, 4 jam, bahkan yang paling parah itu sampai 24 jam atau lebih teman-teman. Makanya kita tuh membatasi supaya kita nggak terkena gitu. Intinya itu kita selalu baca komentar kalian, makanya kadang kita asal dapat komentar negatif itu kita langsung tahu gitu, karena memang ada notifnya dan pasti keluar notifnya. Yang jelas kita selalu mendoakan teman-teman semoga kalian sehat selalu, dan dimanapun kalian berada kami hanya bisa mengucapkan ya segitu saja teman-teman. Intinya di sini semoga teman-teman terhibur, semoga kalian suka dengan konten-konten kami, walaupun iya konten kami sangat-sangat seadanya gitu kan. Ya udah teman-teman, kita akhiri aja video ini. Sampai jumpa ya di next day my life. Bye bye. Pantas sekali tadi.